Dengerin nih, UAS dan Haikal Hasan. Tidak secuil pun dana haji dipakai untuk membangun infrastruktur oleh pemerintah. Ya memang akhir-akhir ini rame lah, karena Menteri Agama Yakut Khalil Qomas membatalkan haji pada tahun 2021. Nah, tetapi isu-isu yang berkembang, dana haji dipakai untuk membangun infrastruktur, dan ternyata aman. Malah Mujair Effendi menyebut tidak ada secuil pun atau sepeser pun dana haji dipakai untuk membangun dana infrastruktur. Tetapi isu itu dari mana ya? Siapa yang membuat hoax tentang dana haji dipakai untuk membangun infrastruktur? Bahkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menegaskan, jika dari jemaah haji ingin uangnya kembali, ya bisa mengajukan permohonan uang kembali lah. Dan syaratnya juga mudah. Jadi tidak usahlah menyebarkan hoax seperti itu yang membuat publik marah. Ya seharusnya mengusut tuntas lah siapa yang membuat hoax tentang dana haji dipakai untuk membangun infrastruktur. Jelas-jelas itu berita hoax dan ngawur. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dengerin nih Haikal dan UAS, tidak secuil pun dana haji dipakai untuk pemerintah. Sebuah unggahan di Facebook menyebut bahwa jemaah haji Indonesia ditolak pemerintah Arab Saudi karena belum membayar biaya akomodasi calon jemaah haji. Selain itu juga disebutkan dana haji diklaim digunakan untuk infrastruktur. Berdasarkan penelusuran Kompas.com, narasi yang disebarkan secara luas melalui media sosial ini tidak benar alias hoax. Alasan pembatalan haji bagi jemaah asal Indonesia karena pertimbangan kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji akibat pandemi ini yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga memastikan bahwa dana yang disetorkan calon jemaah haji aman meski pemerintah membatalkan pemberangkatan calon jemaah haji pada tahun ini. Informasi yang menyebut jemaah haji Indonesia ditolak pemerintah Arab Saudi karena belum membayar biaya akomodasi dan dana haji diklaim digunakan untuk infrastruktur disebarkan akun Facebook Tedol. Akun ini menggugah sebuah foto dan video. Video yang dilampirkan dalam unggahannya telah ditonton lebih dari 900 kali. Sementara itu, unggahan telah dibagikan lebih dari 50 kali. Berikut narasi unggahannya. Jemaah haji Indonesia kembali ditolak pemerintah Saudi untuk kedua kalinya. Jemaah haji Indonesia ditolak bukan karena pandemi, tapi belum bayar bea akomodasi calon jemaah haji. Benar bahwa dana jemaah haji dipakai untuk infrastruktur upaya pemerintah. Kompromi dengan Arab Saudi menemui jalan buntu, sementara jutaan calon jemaah haji hanya bisa melongo dan menunggu berangkat haji hingga usur dan hingga akhir hayatnya. Pertanyaannya, apakah pemilik dana haji tahu? Pernahkah calon jemaah haji diberitahu dana haji untuk infrastruktur? Jemaah haji hanya tahu bayar untuk berangkat haji, bukan untuk infrastruktur. Kalau untuk pembangunan, berapa keuntungan dari pemilik uang dana haji tersebut? Berapa keuntungan dari pemakai dana haji tersebut? Proyek infrastruktur banyak yang rugi, misal kereta dan bandara sepi penumpang. Apa jaminan pemerintah? Berapa untungnya? Bagaimana cara pemerintah mengcounter info ini ke Arab Saudi? Kalau dibiarkan isu ini jadi bola panas, yang mengkritik bisa dibully dan diadukan karena melanggar Undang-Undang ITE. Pemerintah melalui Kementerian Agama Kemenak secara resmi memberikan penjelasan mengenai batalnya pemberangkatan jemaah haji tahun ini. Ditayangkan di YouTube Kemenak, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyampaikan beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji, yaitu terancamnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji akibat pandemi ini yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Arab Saudi dan Indonesia. Dalam ajaran Islam, menjaga jiwa harus dijadikan dasar pertimbangan utama dalam menetapkan hukum atau kebijakan oleh pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, melalui upaya penanggulangan pandemi ini, kata Yakut seperti dikutip dari Kompas.com.
Pertimbangan lainnya, sejauh ini Kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Selain itu, Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Padahal, pemerintah Indonesia membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan jemaah haji. Jemaah yang gagal berangkat tahun ini akan menjadi jemaah haji selanjutnya. Sementara itu, ditegaskan bahwa jemaah haji diperkenankan mengambil kembali biaya penyelenggaraan ibadah haji yang telah disetorkan ke pemerintah. Jadi, sekali lagi dana haji aman, tegas Yakut. Adapun prosedur pengembalian dana haji, baik jemaah reguler dan khusus, juga telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2021. Dana haji dikutip dari kompas.com pada 3 Juni 2021. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan bahwa dana haji yang disetorkan calon jemaah haji aman meski pemerintah kembali membatalkan pemberangkatan calon jemaah haji pada tahun ini. Ketua BPKH Anggito Abimanyu mengatakan dana tersebut dikelola melalui investasi pada bank-bank syariah. Kami tegaskan bahwa seluruh dana yang kami kelola aman, kata Anggito dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Kemenak RI pada Kamis 3 Juni 2021. Dana tersebut sekarang diinvestasikan dan ditempatkan di bank-bank syariah dengan prinsip syariah tentunya yang aman. Tuturnya, kesimpulan informasi yang menyebut jemaah haji Indonesia ditolak pemerintah Arab Saudi karena belum membayar biaya akomodasi dan dana haji untuk infrastruktur adalah tidak benar. Menteri Agama RI Yakut Khulil Qomas menjelaskan alasan pembatalan haji bagi jemaah asal Indonesia karena pertimbangan kesehatan. Selain itu, dana haji juga dapat diambil apabila jemaah mengendaki prosedur pengembaliannya. Badan Pengelola Keuangan Haji memastikan bahwa dana yang disetorkan calon jemaah haji aman meski pemerintah membatalkan pemberangkatannya. Menteri Koordinator Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Mujahir Effendi menegaskan dana haji aman. Kemudian saya pastikan bahwa semua dana haji itu aman. Aman kenapa? Karena dikelola oleh badan yang independen, Badan Pengelola Dana Haji atau BPKH, yang itu adalah lembaga independen, katanya Minggu 6 Juni 2021. Selain itu, Mujahir mengatakan bahwa saat ini dana haji juga diinvestasikan di sektor-sektor yang aman dan berisiko rendah. Dia memastikan tidak ada sedikit pun dana haji yang diinvestasikan ke sektor infrastruktur. Dan tidak ada satupun atau tidak ada secuil pun dana haji yang diinvestasikan di sektor yang langsung, termasuk infrastruktur. Jadi memang belum ada langkah untuk membuat direct investment. Semua masih berupa surat-surat berharga investasinya dan juga disimpan di bank syariah sesuai dengan standar tabungan haji yang harus dikelola dengan syari, ungkapnya. Dia mengatakan bahwa masyarakat yang sudah menyimpan dana haji juga mendapatkan dana kemanfaatan. Pasalnya, dengan diinvestasikan tersebut sehingga ada keuntungan yang juga diberikan kepada calon jemaah haji. Jadi, kalau nanti ini jemaah akhirnya juga belum berangkat tahun ini, itu nanti akan tetap akan menerima dana kemanfaatan karena dananya masih ada di BPKH. Itu tuturnya. Lebih lanjut, Mujahir mengaku telah meninjau langsung BPKH termasuk juga Dewan Pengawasnya. Jadi badan pengelola diawasi badan pengawas. Badan pengawas diawasi oleh kementerian terkait, termasuk teknis, Kemenak dan Kemenko PMK, dan juga diawasi oleh BPK dan juga DPR RI, ujarnya. Jadi, memang pengawasan berlapis-lapis. Karena itu insya Allah mereka yang mengelola dana haji ini yang ada di BPKH amanah. Sebuah video dari UAS kembali beredar di media sosial dan menjadi perbincangan publik. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook bernama Alfi Albayhaqi. Dilihat terkini ID pada Minggu 6 Juni 2021. Seperti diketahui, situasi di tanah air ini cukup memanas terkait persoalan kuota haji dan dana haji. Nah, dalam video yang beredar, UAS tampak membicarakan dana haji yang menurutnya digunakan untuk kepentingan pemerintah sehingga umat Islam mengamuk. Duit nggak ada, dipakai dana haji, umat Islam ribut. Umat Islam mengamuk, tutur UAS dalam video berdurasi 1 menit tersebut. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami dipakai untuk bangun jalan investasi. Ia lalu mengatakan bahwa jikalau umat Islam mengamuk baru mereka berhenti, namun jikalau diam, uangnya lanjut dipakai. Untuk itu video tersebut pun ditutup dengan UAS yang mengingatkan para petinggi tanah air. Ustadz kondang tersebut mengatakan bahwa kelak semua perbuatan mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, kalian akan dituntut di hadapannya, ujar UAS dengan nada tinggi.
Silakan jadi gubernur, silakan jadi wali kota, silakan jadi presiden. Jabatan kalian hanya 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya, pungkasnya.